Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 33. Cerita dimulai setelah mendengar perkataan Wonwi. Master Hanbika berkata, "Kami pun sudah yakin akan hal itu karena kami memiliki seorang mata-mata yang kami tempatkan di antara pengikut Yehyang. Dia mengatakan kalau Yehyang baru-baru ini telah menunda upacaranya." Di dalam hatinya Wonwi berkata, "Kalau aku pikir sebelum aku regresi, ini adalah saat di mana upacara kebangkitan secara resmi diadakan. Tetapi Yehyang menundanya selama 3 bulan. Jadi apakah keseimbangan kekuatan dari kultus blood sudah berubah karena aku yang regresi? Sebelum aku regresi, Hayon pasti sudah dibuang oleh mereka lebih cepat. Jadi aku yakin kalau Yehyang tidak memiliki masalah dalam membawa orang-orang ke sisinya. Akan tetapi saat ini setelah aku regresi, Hayon telah memiliki pasukannya sendiri. Bahkan sekarang Hayon telah didukung oleh elder tertinggi kedua dan juga keempat, yang mana aku yakin kalau Yehyang pasti ingin menghindari konflik langsung. Dia tidak bisa mengabaikan kesempatan ini yang tercipta oleh runtuhnya kesatuan aliansi Murim dan juga faksi tak tertandingi dengan melibatkan konflik internal. Hanya ada satu cara untuk menghindari hal itu sambil menyatukan kekuatan di kultus ini, yaitu sebuah aturan yang kuat dari kultus blood. Apabila seseorang memiliki pedang blood demon, maka dialah yang akan menjadi blood demon yang baru." Kemudian Monwon berkata, "Terlihat dari ekspresimu, sepertinya kau sudah memahami semua situasinya." Lalu Monwon menunjukkan sebuah gulungan kepada Wonwi. Dia menjelaskan kalau itu adalah sebuah pengumuman tentang kompetisi seni bela diri dari aliansi Murim, dan orang yang bisa memenangi kompetisi itu akan menjadi master dari Aula Naga Biru. Dan mereka boleh memilih senjata apapun yang tersimpan pada gudang senjata aliansi Murim sebagai hadiah. Itulah sebabnya kami membutuhkan kalian bertiga untuk ikut serta dalam kompetisi itu. Dan apapun yang terjadi demi kebangkitan kultus blood, kalian harus memenangkan pertandingan itu. Mendengar penjelasan Monwon, Wonwi bergumam, "Apakah ini sebabnya aku merasa cemas dan sekarang aku paham mengapa mereka memilih kami bertiga." Cerita berpindah 8 hari kemudian pada sebuah tempat yang ada pada wilayah utara daerah Yulang, Provinsi Hunan, yang mana itu adalah tempat kediaman Soh Yehyang. Di depan pintu gerbang itu terlihat 2 orang penjaga yang sedang bertugas untuk mengawasi kastil itu. Mereka begitu kelelahan karena mereka berdua telah berjemur di depan kastil itu demi menjalankan tugas mereka. Tidak lama kemudian mereka terdiam mencoba memperhatikan ada sekumpulan orang yang tidak dikenal telah berjalan menuju kepada mereka. Dan ternyata sekumpulan orang itu adalah Wonwi yang didampingi oleh Samayung dan juga Jo Sungwon. Sesampainya Wonwi tepat di hadapan pintu gerbang itu, kedua penjaga langsung menghadang Wonwi agar ia tidak bisa memasuki kediaman Soh Yehyang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Tolong tunjukkan identitasmu jika kau memiliki urusan kepada kediaman Soh Yehyang." Terlihat penjaga itu menjadi gugup ketika Wonwi yang berkata, "Apakah aku harus menunjukkan identitasku?" Wonwi pun langsung mengangkat topinya dan ia melanjutkan kata-katanya, "Apakah kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku adalah Soh Wonwi, sang putra ketiga." Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena Wonwi yang dikenal sebagai anjing kota Yulang telah kembali ke rumahnya. Bahkan yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah kalau Wonwi telah kembali dengan membawa 2 orang bawahannya. Sebelum Wonwi menjalankan misinya, Monwon berkata, "Untungnya tidak ada satu orang pun dari sekte ortodok yang tahu kalau kalian bagian dari sekte kultus blood, bahkan meski itu adalah keluarga kalian sendiri."
Jadi aku tugaskan kepada kalian semua untuk kembali kepada keluarga kalian masing-masing, karena kalian perlu menjadi anak perwakilan dari keluarga kalian untuk bisa mengikuti kompetisi itu, dan itulah persyaratan dasarnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi berkata, situasi yang aneh. Aku selalu berpikir bahwa ketika aku kembali ke tempat ini, aku memiliki tujuan untuk menghancurkan keluarga ini. Di dalam ruangan kastil Sohyihyang terlihat seseorang yang sedang mabuk. Ia berkata, dasar bajingan, apa pentingnya dia terlahir lebih dulu 1 tahun daripada aku? Apakah masuk akal dia menjadi perwakilan klan ini bahkan tanpa berduel denganku lebih dulu? Di sampingnya temannya berkata, percayalah, kau sama hebatnya dengan dia. Hanya saja semua itu demi menjaga egonya tetap utuh, karena dia adalah putra tertua. Jadi kau tidak perlu terlalu kecewa. Ternyata orang yang mabuk itu adalah Soh Jangyon yang merupakan putra ketiga dari Sohyihyang. Lalu di sampingnya ada seorang perempuan yang bernama Song Yanghwa, dan dia adalah putri tertua yang berasal dari klan Song Johan. Yanghwa bergumam, kalau saja bocah ini bukanlah tunanganku, sudah pasti aku akan membuangnya. Jujur saja, aku tidak pernah mau menikah dengan orang sepertinya kalau dia bukan berasal dari klan Sohyihyang. Namun aku harus berpikir lebih optimis kalau dia lebih baik daripada saudaraku yang sudah kabur. Kemudian dari arah belakangnya terlihat seorang penjaga yang menyambut kedatangan Wonwi telah berlari untuk melaporkan akan hal itu. Dengan kesalnya Jangyon berkata, mengapa kau berlari dan berteriak seperti itu? Apakah kau tahu kalau suasana hatiku sedang tidak baik? Sambil memberi hormat ia berkata, maafkan saya, tetapi saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan kalau Tuan Muda Wonwi telah kembali. Mendengar kabar itu, kedua teman-temannya tertawa. Mereka berkata, adikmu, seekor anjing kota Yulang telah kembali. Bukankah dia telah dibuang dari klan ini? Jangyon langsung bangkit dari tempat duduknya. Jangyon pun berkata, ini sangatlah bagus. Lagi pula pikiranku saat ini sedang kacau. Terlihat temannya merasa heran apa yang diucapkan oleh Jangyon. Lalu Jangyon melanjutkan kata-katanya, kau tidak usah banyak tanya, jadi ikutlah denganku karena aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat menarik kepada kalian. Di dalam hatinya Jangyon berkata, berani sekali bajingan itu datang ke sini. Aku akan membuatnya menjadi lumpuh lalu membuangnya lagi keluar dari klan ini. Di tempat yang berbeda, Wonwi berkata, ada sesuatu yang harus aku tanyakan kepadamu. Apakah Ah Song ada di sini? Wonwi pun berkata kepada Sodam, aku sangat ingin bertemu dengannya. Dialah satu-satunya alasanku kenapa aku bisa merasa senang untuk kembali ke tempat ini. Sambil tertawa penjaga itu berkata, apakah yang Anda maksud adalah pelayan itu? Saya ingat kejadiannya belum lama ini. Dia telah membuat kekacauan dengan mengatakan kalau dia sangat perlu bertemu dengan sang pemimpin. Dia meminta kalau kami harus menyelamatkan Anda atau semacamnya. Namun karena dia berbau busuk, kami pun menghajarnya lalu membuangnya. Akan tetapi penjaga itu langsung terdiam. Mentalnya menjadi hancur ketika Wonwi yang memintanya untuk mengucapkan sekali lagi. Sambil berteriak Wonwi berkata, kau menghajarnya dan membuangnya hanya karena dia meminta sebuah bantuan. Kenapa kalian bisa melakukan itu hanya karena hal sepele yang seperti itu? Diceritakan penjaga itu adalah seorang mantan master aula luar klan Sohyihyang, seorang pengawal warrior yang bernama Wong Bu. Alasan mengapa dia meminta Wonwi kembali pada kediaman utama dengan mudah walaupun kalau Wonwi sudah dikeluarkan, bukan hanya karena pada saat ini sang pemimpin telah pergi. Akan tetapi dia juga merasa bahwa Wonwi mungkin saja telah mempelajari seni bela diri. Jadi dia berencana untuk melayani Wonwi sebagai tuan muda karena menurutnya posisinya sebagai penjaga akan berubah apabila Wong Bu melakukan itu. Namun semua itu sebelum dia tahu tentang hubungan Wonwi dan juga Ah Song.
Wonwi berkata, Ah Song meminta untuk bertemu dengan sang pemimpin dan mengatakan untuk menolongku, tetapi kau menghajarnya dan membuangnya dari sini. Memangnya Ah Song sekotor apa sampai-sampai kau berpikir untuk menghajarnya? Sambil melirik kepada sebatang tongkat, Wonwi melanjutkan kata-katanya, Aku yakin kalau kau memukulnya dengan pemukul yang ada di sana. Dengan gugupnya Wongbu berkata, Wahai Tuan Muda, lebih baik Anda dengarkan dulu penjelasan saya tentang pelayan itu. Akan tetapi Wongbu langsung terdiam ketika Samayung yang mencekik lehernya dengan sangat kuat dan memintanya untuk menutup mulutnya. Kemudian Samayung menariknya ke dalam sebuah ruangan yang mana ruangan itu adalah jamban, lalu melemparnya ke dalam sana. Melihat keganasan Samayung, Sodam berkata, dia sangatlah mengerikan sampai-sampai dia melemparkan orang itu masuk ke dalam lubang jamban. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Samayung mengambil sebuah kayu yang digunakan untuk memukul Ah Song. Lalu ia berkata, orang sepertinya memang perlu dihajar dengan cara yang benar. Wahai saudara senior, haruskah aku yang melakukannya? Ataukah kau yang akan melakukannya untuk membalaskan dendammu atas perbuatannya kepada Ah Song? Di sampingnya, Sung Won berkata, dia wanita yang hebat, aku memang merasa puas karena dia sudah membalaskan dendam Ah Song. Tetapi apakah ini akan baik-baik saja? Wonwi pun berkata, tentu saja kalau itu tidak akan menjadi baik-baik saja. Jadi lebih baik kau hentikan saja kelakuannya. Sambil tertawa, Sodam berkata, aku sangat suka dengan gayanya. Dia benar-benar mencerminkan kalau dia memanglah anak dari salah satu sang Eiffel. Wonwi berkata, kita masih belum bertemu dengan sang pemimpin, jadi aku tidak ingin membiarkan Samayung membuat onar seperti ini. Di sisi yang lain, Samayung begitu kesal ketika Sung Won yang mengatakan kalau Wonwi memintanya untuk melepaskan pemukul itu. Namun Samayung langsung terdiam saat Sung Won melaporkan kepada Wonwi bahwa Samayung tidak ingin mendengarkannya. Di dalam hatinya Wonwi bergumam, seperti biasanya, jadi akulah yang harus memperbaiki situasi ini karena ulahnya. Terlihat Samayung begitu bersemangat ketika Wonwi yang berbisik kepadanya. Namun ekspresinya langsung berubah ketika Wonwi yang berkata, kenapa kau bertindak sendiri padahal aku sama sekali tidak memberimu perintah apapun? Dengan lirihnya Samayung berkata, aku tidak suka jika Anda diremehkan, dan aku berpikir kalau dia perlu diberi pelajaran saat aku mendengar apa yang ia lakukan kepada pelayan Anda. Jadi aku berpikir kalau dia harus diajarkan bagaimana berperilaku dengan baik. Sambil memukul Wonwi, Sodam berkata, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memarahinya? Lebih baik kau puji dia, karena anjing kecil kita akan sedih jika kau marah-marah. Dengan tegas Wonwi berkata, sekarang aku mencoba untuk serius dalam misi ini, jadi aku harus memberitahunya. Biasanya mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi dia tidak boleh bertindak sendiri saat sedang menjalankan misi. Kemudian Wonwi berkata melalui bisikannya, kalau ini adalah situasi yang lebih serius, sudah pasti kau akan dihukum atas tindakanmu. Apakah kau mengerti apa yang aku katakan? Mulai sekarang kau harus meminta izin kepadaku apabila kau ingin melakukan sesuatu. Dengan wajah sedihnya, Samayung berkata, maafkan aku, mulai saat ini aku akan meminta izin kepada Anda. Jadi Anda jangan marah-marah lagi. Terlihat Samayung begitu bahagia setelah melihat anggukan Wonwi yang menandakan kalau dia memaafkannya. Lalu Wonwi berkata, meski kau melakukan kesalahan, tetapi aku merasa puas saat kau melakukannya kepada Wongbu. Mendengar pujian Wonwi, Samayung langsung tersenyum karena dia telah berhasil membuat tuannya menjadi puas atas tindakannya. Di sampingnya, Sung Won bergumam, apa yang terjadi? Bukankah komandan ingin memarahinya? Lantas mengapa wanita ini menjadi tersenyum? Kemudian Wonwi menghampiri kedua orang yang menolong Wonbu. Wonwi berkata, aku ingin bertanya kepada kalian, setelah kalian membuang Ah Song, apakah kalian tahu sekarang dia ada di mana?
Setelah mendengar mereka yang tidak tahu keberadaannya, Wonwi kembali bertanya di mana letak bangunan yang terpisah. Karena Wonwi sejak dari awal ia sama sekali tidak melihat di mana bangunan itu. Di sisi yang lain terdengar Jang Yon yang menjawab pertanyaannya. Makhluk rendahan yang menghuni tempat itu telah pergi, jadi kami meruntuhkan bangunan yang tidak penting itu secara langsung. Mendengar suara yang sangat familiar itu, Wonwi bergumam, sudah sangat lama aku tidak melihat bajingan ini. Mereka kelompok murim dari provinsi Hunan. Mereka selalu merundungku di setiap saat sejak aku masih kecil. Ternyata sampai saat ini mereka tetap saja tidak berubah. Dengan santainya Wonwi memberi salam kepada Jang Yon. Wonwi melakukan itu agar misinya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Kemudian dua orang yang lain berkata, aku tidak menyangka kalau anjing sepertimu bisa kembali hidup-hidup ke tempat ini. Padahal yang aku dengar kalau kau telah dibuang dari klan ini. Terlihat Samayung begitu kesal karena Wonwi lagi-lagi telah dihina oleh orang seperti mereka. Akan tetapi Wonwi langsung menghentikannya karena Wonwi masih menunggu waktu yang tepat. Di dalam hatinya Wonwi berkata, aku memang memintanya untuk tidak menghajarnya, tetapi aku tidak pernah bilang kalau aku akan membiarkannya begitu saja. Namun sebelum itu ada sesuatu yang harus aku cari tahu terlebih dahulu. Kemudian Wonwi bertanya kepada Jang Yon di mana mereka menyimpan nisan ibunya setelah mereka menghancurkan bangunan yang terpisah itu. Sambil tertawa, Jang Yon berkata, untuk apa kau bertanya hal yang tidak penting seperti itu? Aku yakin mereka sudah menjadikan nisan itu sebagai kayu bakar pada perapian mereka. Di dalam hatinya Wonwi berkata, seperti biasanya dia hanyalah seorang pria yang masih kekanak-kanakan, yang arogan dan banyak bicara seperti wanita. Lalu untuk memancing kemarahannya Wonwi berkata, kalian sama sekali tidak berubah. Aku sangat iri karena kalian masih memiliki waktu untuk mabuk-mabukan di siang bolong seperti ini. Benar saja, terlihat emosi mereka langsung terpancing hanya dengan perkataan Wonwi yang seperti itu. Dengan kesalnya Jang Yon berkata, kau pikir kau jauh lebih baik daripada kami hanya dengan dua orang lemah yang ada di belakangmu. Wonwi pun menanggapinya dengan santai. Lalu ia berkata, omonganmu cukup kasar, sudah pasti karena kau sedang mabuk. Jadi aku pikir kita akan berbicara di lain waktu. Sambil tertawa Jang Yon pun berkata, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Aku akan memotong lidahmu agar kau tidak banyak bicara lagi. Setelah mengatakan itu, Jang Yon pun langsung melancarkan sebuah pukulan kepada Wonwi dengan pukulan yang begitu keras. Akan tetapi Jang Yon sangatlah terkejut setelah Wonwi dengan mudahnya menahan pukulan itu. Wonwi pun berkata, wahai kakakku, aku tidak mau ada hal memalukan yang terjadi sebelum aku bertemu dengan sang pemimpin. Namun Jang Yon tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Wonwi. Ia tetap saja melancarkan pukulannya kepada Wonwi untuk yang kedua kalinya. Tetapi tetap saja pukulannya sama sekali tidak mengenai Wonwi. Dengan kesalnya Jang Yon pun berkata, berhenti memanggilku dengan sebutan itu karena aku sama sekali tidak pernah memiliki adik sepertimu. Di dalam hatinya Jang Yon berkata, apa yang terjadi? Mengapa seseorang yang dantiannya telah hancur masih bisa memblokir seranganku dengan begitu mudah? Di sampingnya kedua temannya berkata, apakah kau tidak serius memukul anjing ini karena dia adalah keluargamu? Mungkinkah kau hanya bermain-main kepada adikmu yang lemah ini? Mendengar ocehan mereka, Wonwi bergumam, mereka telah membuatnya menjadi marah. Aku rasa aku harus memancingnya lagi agar dia semakin marah. Lalu Wonwi berkata, kau berulang kali memanggilku sebagai bajingan. Mengapa kau masih saja berbicara layaknya orang-orang yang jelata? Tetapi sepertinya memang benar kalau kau tidak memiliki adik sepertiku, karena aku telah terlahir 3 bulan lebih dulu daripada dirimu. Jadi seharusnya kau yang memanggilku sebagai kakak. Terlihat Jang Yon langsung menarik pedangnya dan bersiap untuk menyerang Wonwi. Ia berkata, dasar bajingan, aku akan membunuhmu karena kau sudah membuatku semakin kesal.
Tiba-tiba saja dari arah belakangnya, Yang Hwa mencoba untuk menghentikan Jang Yeon yang mulai mengamuk dan ia mengatakan kalau sang pemimpin sebentar lagi akan tiba. Akan tetapi dengan kesalnya Jang Yeon langsung mendorongnya sehingga membuat Yang Hwa terjatuh dan terhempas seketika. Lalu karena Jang Yeon sudah dibutakan oleh amarahnya, ia menebaskan pedangnya kepada Won Wi. Ia berkata, "Siapa yang akan sedih kalau sampah tidak berguna ini mati di tanganku?" Namun dengan kekuatan mata ilusinya, Won Wi pun meminta kepada Jang Yeon untuk menghentikan keributan yang telah ia perbuat. Seketika itu juga Jang Yeon langsung meminta maaf kepada Won Wi karena dia sudah berencana untuk membunuh Won Wi dengan kedua tangannya. Di sisi yang lain, sambil menahan rasa sakitnya, Yang Hwa bergumam, "Dasar bajingan gila, kalau dia ingin meminta maaf kepada Won Wi, lantas mengapa dia melemparku?" Terdengar beberapa orang yang hadir di sana berkata, "Aku sangat bersyukur kalau Tuan Muda sudah kembali. Aku berharap kalau mereka tidak bertarung di tempat ini." Tetapi kekuatan mata ilusi yang Won Wi gunakan kepada Jang Yeon tidak bisa bertahan lama dan perlahan kesadaran Jang Yeon mulai kembali. Benar saja, seketika itu juga Jang Yeon kembali mengayunkan pedangnya. Ia berkata, "Dasar brengsek, aku akan membunuhmu. Apa yang sudah kau lakukan kepadaku?" Namun dari arah yang lain terlihat Samayung dengan sigap langsung menahan tangan Jang Yeon yang akan menebaskan pedangnya kepada Won Wi. Lalu Samayung menatap kepada Won Wi untuk meminta izin apakah dia boleh mematahkan tangan orang itu dan memberinya pelajaran. Dengan anggukan isyarat kepala, Won Wi pun memberi izin kepada Samayung kalau dia boleh melakukan apapun kepada Jang Yeon dengan sesuka hatinya. Mendapatkan izin dari sang komandan, sambil tersenyum Samayung berkata, "Aku mendengar kalau kau mengatakan tidak akan ada orang yang sedih apabila dia mati." Lalu Samayung langsung memutar tangannya dengan begitu kuat, yang mana putaran itu telah membuat tangannya menjadi patah sehingga membuat Jang Yeon berteriak kesakitan akibat rasa sakit yang ia rasakan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.